Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan bab analisis inflasi dan pengambilan keputusan. Untuk nama anggota kelompok kami, yang pertama Julia Eka Maharani, saya sendiri. Yang kedua ada Siti Novia, ketiga Fajar Bayu Afandi, keempat ada Septa Billy Maulana. Untuk yang pertama, di sini ada A. Definisi inflasi. Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan. Dan jika ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara. B. Pembagian inflasi. Dari segi asal terjadinya inflasi ada dua macam, yaitu 1. Inflasi domestik atau domestic inflation. Domestic inflation terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, seperti karena kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan deregulasi yang mampu memengaruhi kondisi kenaikan harga. Misalnya pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan bensin, solar, dan gas LPG yang mampu memberi efek pada kenaikan harga barang secara keseluruhan, di mana kenaikan itu bisa terjadi karena salah satunya naiknya ongkos angkutan dan mahalnya biaya makan disebabkan naiknya gas LPG. Yang kedua ada inflasi impor atau imported inflation. Imported inflation disebabkan karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri, seperti terjadinya goncangan ekonomi di negara Amerika Serikat yang memberi pengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari negara Amerika. Jika suatu negara memiliki tingkat ketergantungan yang begitu tinggi pada ekonomi luar negeri, terutama pada kurang ketersediaan kemampuan dalam memproduksi barang dalam jenis tertentu, maka pada saat inflasi terjadi salah satunya berakibat pada naiknya jenis barang tersebut. Faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang pertama ada structural inflation atau inflasi struktural, yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang, tetapi karena pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergerakan faktor-faktor produksi dari sektor non-industri ke sektor industri. Yang kedua ada cost push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikkan harga barang dagangannya karena implikasi dari kenaikan biaya internal, seperti kenaikan upah buruh, suku bunga, atau juga karena mengharapkan memperoleh laba yang tinggi. Yang ketiga ada demandful inflation, yaitu inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya. Inflasi lainnya seperti karena faktor kenaikan pendapatan masyarakat atau juga disebabkan oleh ketakutan akan terjadi kenaikan harga yang terus-menerus sehingga masyarakat memborongnya. Inflasi seperti ini disebut juga dengan inflasi yang timbul karena dorongan permintaan. C. Kerangka kebijakan target inflasi. Menurut Romer 2006, kerangka kebijakan target inflasi mengandung 3 elemen, yaitu target inflasi biasanya rendah dan ditentukan dalam kisaran persentase yang sempit. 2. Bank sentral memiliki peran yang lebih besar dalam mempengaruhi inflasi. 3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas bank sentral. Sedangkan menurut Miskin 2007, kerangka kebijakan target inflasi memiliki ciri-ciri yaitu 1. Pengumuman pada publik mengenai target inflasi yang ingin tercapai. 2. Komitmen untuk menjaga kestabilan harga sehingga tercapai target inflasi.
3. Mempertimbangkan variabel lain selain variabel moneter dalam membuat kebijakan moneter. 4. Meningkatkan transparansi mengenai strategi kebijakan moneter melalui komunikasi dengan publik dan pasar mengenai rencana dan tujuan kebijakan moneter. 5. Meningkatkan akuntabilitas bank sentral dalam rangka mencapai target inflasi. Kerangka kebijakan inflasi yang diharapkan akan dapat diwujudkan jika ada keinginan kuat untuk melakukan kontrol antara kebijakan dan realita moneter di lapangan. Namun, jika kebijakan di satu sisi dan realita moneter di lapangan di sisi lain, maka ini selalu tidak akan nyambung. Karena itu, mempercayai data-data hasil research adalah sangat penting, terutama research yang dianggap merupakan informasi real. Berikut gambar 9.1 kerangka kebijakan target inflasi atau Inflation Targeting Framework. Yang selanjutnya yaitu skala penilaian inflasi. Dari segi perspektif skala penilaian inflasi, maka ada 4 kategori skala yang biasa dipakai, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, jenis inflasi ringan atau creeping inflation. Inflasi ini disebut juga creeping inflation. Kondisi inflasi seperti ini disebut dengan inflasi ringan karena skala inflasinya berada di bawah 10%. Kondisi yang seperti ini dialami oleh Indonesia pada era sekarang, yaitu pasca reformasi, dan kita pernah mengalaminya pada masa Orde Baru, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi sedang atau moderate inflation. Inflasi moderat dianggap efektif bagi kelangsungan ekonomi suatu negara karena dianggap mampu mengganggu dan bahkan mengancam pertumbuhan ekonomi. Untuk skala penilaiannya yaitu 10-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi berat adalah di mana sektor ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan kecuali yang dikuasai oleh negara. Skala penilaiannya yaitu 30-100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat yaitu hyperinflation. Inflasi ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945, di mana untuk keperluan perang terpaksa harus mencetak uang secara berlebihan. Skala penilaian lebih dari 10% per tahun. Menurut Syamsuddin Mahmud, dalam kaitan dengan jenis-jenis inflasi, klasifikasi dapat didasarkan pada 2 pandangan. Yang pertama, tentang tekanan-tekanan inflasi, dan yang kedua tentang penyebab-penyebab inflasi. Berdasarkan kelompok pertama, klasifikasi berikut dapat dibuat: inflasi merayap atau creeping inflation, kemudian inflasi terbang, dan hiperinflasi atau inflasi membumbung. Sementara menurut sebab inflasi ada tarikan permintaan atau kelebihan permintaan, dorongan biaya, dan inflasi jeher botol atau bottleneck. Sejarah mencatat bahwa di samping persoalan defisit anggaran yang menjadi penyebab terjadinya hyperinflation, namun ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan stabilitas politik bisa mempercepat terjadinya hyperinflation. Menurut catatan bahwa sejak tahun 1920-an, dunia telah mengalami 29 kali terjadi hyperinflation dan terakhir Zimbabwe pada tahun 2007. Berikut gambar demand inflation. Hiperinflasi di Indonesia dipandang sebagai memiliki karakter inflasi tarikan permintaan atau inflasi kelebihan permintaan. Peningkatan yang cepat pada volume uang yang beredar mendorong naik tingkat harga umum. Memang, inflasi telah dilihat sebagai faktor kuat yang turut mendorong naiknya harga barang, dan dampak yang lebih terasa pada masyarakat yang berkeinginan membeli barang, namun harga terus mengalami kenaikan harga. Namun sesungguhnya pendekatan kelebihan permintaan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan menganalisis sifat inflasi Indonesia. Konsep demikian mengasumsikan kelebihan permintaan baik di pasar komoditas maupun di pasar jasa faktor. Sebenarnya di Indonesia terdapat kelebihan permintaan yang sangat besar di pasar komoditas, tetapi di lain sisi terdapat suatu kelebihan
peredaran yang sangat besar pula di pasar faktor, baik akibat jumlah angkatan kerja maupun akibat jumlah yang sangat besar sumber daya ekonomi lainnya. Kemudian perhitungan indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI. Untuk menghitung inflasi tahunan kita harus terlebih dahulu menghitung indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI. Customer Price Index menurut Joel G. Siegel and J.K. Sims merupakan rasio dari biaya konsumsi khusus dalam 1 tahun terhadap biaya pos tersebut pada tahun dasar. CPI meliputi seluruh biaya dasar yang dibutuhkan oleh seorang konsumen dalam aktivitasnya sehari-hari, seperti beras, gula, minyak makan, tepung rumah, biaya pengobatan ke dokter, dan lain-lainnya. Biaya-biaya seperti ini disebut juga dengan istilah Cost of Living Index. Perhitungan indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index atau CPI. Rumus untuk menghitung IHK atau CPI adalah CPI sama dengan CP per BPP ditambah 100. Keterangannya yaitu CPI sama dengan Customer Service Index atau indeks harga konsumen. CP adalah current price atau harga dari suatu jenis barang yang pada periode berlangsung atau berjalan. BPP sama dengan base period atau harga dari suatu jenis barang yang dilihat pada periode dasar. Sedangkan tujuan perhitungan inflasi yaitu yang pertama, bagi investor, kategori real investment yang berkeinginan investasi ke suatu negara bisa menjadikan informasi ini sebagai salah satu pendukung rekomendasinya. Adapun pengertian real investment adalah investasi nyata atau real investment. Secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik. Yang kedua yaitu bagi investor kategori financial investment, ukuran dan hasil hitungan IHK atau CPI ini dapat menjadi salah satu base analisis sebagai contoh dalam pertimbangan efek-efek inflasi pada sebuah obligasi yang dibeli seseorang dapat mempergunakan CPI bila orang tersebut adalah si pembeli, sedangkan pembelian yang sama oleh sebuah organisasi industri dapat memerlukan indeks yang berbeda. Adapun pengertian financial investment adalah suatu investasi keuangan atau financial investment melibatkan kontrak tertulis seperti saham biasa atau common stock dan obligasi atau bond. Dan yang terakhir yaitu tujuan indeks. Itu adalah mengukur perubahan harga eceran yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar kehidupan yang tetap untuk konsumen atau Selanjutnya, perhitungan inflasi. Setelah kita menghitung indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index, maka selanjutnya kita dapat menghitung inflasi. Adapun rumus untuk menghitung inflasi adalah IRX sama dengan IHK X per IHK X min 1 dikali 100 dikurangi 100. Keterangan IRX adalah inflation rate atau tingkat inflasi tahun. IHKX adalah tahun THK tahun X. IHKX min 1 adalah IHK tahun sebelumnya. Atau dapat juga dipergunakan formula dengan hasil yang sama yaitu IRX sama dengan CPIX min CPIX min 1 per CPIX min 2 kali 100. Keterangan IRX yaitu inflation rate atau tingkat inflasi tahun X. CPIX adalah Consumer Price Index tahun X. CPIX min 1 yaitu Consumer Price Index tahun sebelumnya. Dan berikut contoh soalnya. Berdasarkan data Consumer Price Index di bawah ini, maka hitunglah inflasi tahunnya. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya, kita dapat menghitung inflasi tahunannya adalah sebagai berikut. IR 1991 sama dengan IHK 1991 per IHK 1990 kali 100 min 100 diperoleh 408,01 per 391 per 4 dikali 100 min 100. Hasilnya 104,2 min 100 sama dengan 42.
Untuk cara-cara selanjutnya bisa sama di perhitungan yang awal tadi hingga diperoleh hasil perhitungan seperti di tabel ini. Pengertian deflasi. Deflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa terus mengalami penurunan dan nilai uang terus mengalami penguatan. Pada kondisi deflasi ini di mana penurunan harga barang dilakukan dengan tujuan 1. Untuk menggairahkan produksi, industri, kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai mata uang. 2. Agar bertujuan barang yang telah diproduksi terjangkau dibeli oleh masyarakat. 3. Membantu para pebisnis dalam memasarkan barangnya dan cepat kembali untuk memproduksi barang yang baru. Metode penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi. Menurut Riko Lemana dan Rudi Surjanto, ada 3 macam metode untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi, yaitu 1. Current cost, 2. Cost rate dolar, yang ketiga current cost atau kostum dolar. Menurut Joel G. Siegel dan J. Kasim, ada 2 cara untuk memasukkan pengaruh inflasi ke dalam akuntansi, yaitu dengan constant dollar accounting, akuntansi dolar konstan, dan current cost accounting atau akuntansi biaya yang berjalan. Dalam prakteknya, untuk keputusan di mana yang paling layak dipergunakan seperti tergantung pada kondisi dan situasi perusahaan tersebut, seperti 1. Ruang lingkup bisnis perusahaan tersebut. 2. Jumlah cadangan kas dolar yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Pengaruh penerapan yang dipilih tersebut bagi perusahaan secara jangka pendek dan jangka panjang, short term and long term effect. Yang keempat, pengaruh keputusan yang dipilih bagi pertumbuhan perusahaan seperti kenaikan profit atau penurunan profit. Pengaruh inflasi yang stabil dan terkendali pada dunia usaha. Dengan kondisi inflasi yang stabil, perusahaan cenderung memiliki peluang untuk bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan target dalam rencana bisnis atau business plan. Yang kedua, dengan kondisi inflasi yang stabil dan terkendali, memungkinkan perusahaan meminjam uang ke perbankan dalam bentuk kredit jangka menengah dan panjang. Karena pihak manajer bisa memperhitungkan kemanapun pengembalian angsuran kredit secara tepat waktu, dan agunan yang diberikan sebagai jaminan bisa diperoleh kembali. Bahkan jika perolehan keuntungan tinggi, perusahaan bisa melunaskan kredit lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Pengaruh inflasi yang stabil dan terkendali pada dunia usaha. Dengan kondisi inflasi yang stabil, perusahaan cenderung memiliki peluang untuk mengalokasikan sebagai perolehan keuntungan untuk melakukan ekspansi usaha, seperti membuka kantor cabang baru, menciptakan produk baru, meningkatkan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, dan lain-lainnya. Kemudian dengan kondisi inflasi yang stabil, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sebagian perolehan keuntungan guna ditempatkan di pos cadangan atau reserve, bahkan pada pos hedging, lindung nilai. Adapun pengertian hedging adalah menukar valuta asing di masa depan dengan mata uang lokal untuk melindungi uang tersebut dari perubahan nilai tukar. Dengan antisipasi sebelum terjadinya gejolak moneter, maka perusahaan diharapkan sudah memiliki cadangan atau reserve dalam bentuk mata uang asing yang khusus dimasukkan dalam kategori dana hedging. Dengan kondisi inflasi yang stabil, memungkinkan berbagai kontrak bisnis bisa terlaksana, dan bahkan perusahaan bisa membangun kontrak bisnis seperti Memorandum of Understanding (MOU), Letter of License (LOI), dan sebagainya dengan berbagai perusahaan lain dalam konteks saling menguntungkan atau mampu memberi keuntungan bagi perusahaan. Terima kasih.